Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kalau kita pagi ini boleh kembali bersekutu untuk beribadah kepada Tuhan. Kita percaya semua karena pertolongan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang mencipta, Dia juga Allah yang memelihara. Dan kita bersyukur Dia adalah Allah yang menebus. Sehingga pagi ini kita akan mengingat kembali melalui sakramen perjamuan kudus bagaimana Allah telah menebus kita dari segala dosa dan kejahatan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Bapak Ibu, kita datang untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita datang untuk belajar dari kebenaran firman-Nya untuk mendapatkan tuntunan dalam hidup ini supaya sebagai umat beriman kita dapat hidup sebagai terang bagi lingkungan di sekitar kita, menggarami dunia, supaya kehendak Allah untuk menyelamatkan orang-orang pilihannya dapat terlaksana oleh karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari, saya akan masih berkhotbah dari kisah Gideon. Kalau kita ada dalam topik kedaulatan Allah, kita sudah belajar bagaimana Allah itu berdaulat atas ciptaannya, atas segala sesuatu, atas kehidupan kita. Amin. Allah berdaulat saat umatnya memberontak, dan dalam kedaulatannya Allah memberi disiplin, memberi ganjaran supaya olehnya umat yang bertobat itu bertobat dan diselamatkan. Dan ketika umat Allah berseru kepada Tuhan, kita melihat bagaimana Allah berdaulat memilih orang-orang untuk melepaskan umatnya, bahkan orang-orang yang dianggap tidak bernilai di mata dunia. Orang-orang yang menganggap dirinya lemah tak berdaya, dalam kedaulatan Allah dapat dipakai Tuhan untuk melakukan rencananya. Supaya ternyata bahwa keselamatan umat itu tidak berasal dari usaha manusia, tetapi pemberian Allah. Supaya kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita juga sudah belajar minggu yang lalu bagaimana Allah yang berdaulat itu menyertai umatnya. Bapak Ibu, ada jaminan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Bahwa Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ini menjadi penghiburan yang sangat besar bagi kita. Ada kesaksian, saudara, minggu ini ada beberapa kekasih kita yang menderita sakit karena kecelakaan, karena penyebab-penyebab yang lain. Ada juga jemaat yang dalam pergumulan. Tetapi kita tahu, menyadari Allah yang berdaulat bersama dengan kita, itu jaminan pemeliharaan. Itu jaminan pertolongan, itu jaminan berkat. Makanya tetap mengucap syukur kepada Allah dan percaya kepada pemeliharaannya. Dan pagi ini, ya sebagaimana saya sudah sampaikan, ada 5 poin, ini poin yang keempat, bagaimana Allah itu berdaulat atas penyembahan berhala, saudara. Allah itu superior, Allah itu jauh lebih tinggi dari berhala-berhala yang ada di dunia ini, sehingga kita umat pilihannya harus menjauhkan diri dari berhala-berhala. Karena salah satu hal yang perlu kita lakukan untuk mengalami kebangunan rohani, pemulihan dalam hidup ini, transformasi dalam hidup ini adalah saat kita benar-benar meninggalkan berhala-berhala. Mari pagi ini kita mau mengoreksi hidup kita melalui firman Tuhan. Jangan sampai ada berhala-berhala dalam diri kita, sebab Allah tidak mau ada berhala dalam hidup kita. Allah membenci berhala, dan bahwa awal dari pemulihan adalah saat kita meninggalkan atau menghancurkan, merobohkan berhala-berhala yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita baca Hakim-Hakim pasal 6 ayat 25 sampai 26. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 25 sampai 26. Saya membaca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepada Gideon, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya.
Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah Gideon yang sudah kita baca beberapa minggu yang lalu, saat ini kita akan fokus pada sebuah momen penting dalam kehidupan Gideon. Momen di mana Gideon ini menyatakan imannya dalam tindakan ketaatan. Bapak Ibu, taat itu adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Amin. Momen-momen ketaatan akan selalu diganjar dengan berkat oleh Tuhan. Gideon setelah selama 7 tahun bersama dengan bangsa Israel, mereka hidup dalam penyembahan berhala, dan saat Allah mereka berseru kepada Tuhan, dan Allah berfirman kepada Gideon, Gideon melakukan tindakan iman, yaitu taat kepada Allah. Nah, momen besar ini saudara, sekalipun pada awalnya Gideon melakukan dengan perasaan takut, dengan sembunyi-sembunyi, dia tidak merobohkan tiang berhala, tidak merobohkan mezbah itu pada hari siang tetapi hari malam, tetapi ini adalah langkah iman yang membawa perubahan dalam hidupnya. Saya mau mengingatkan, hanya ketaatan yang akan membawa perubahan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu kalau mau berubah itu enggak butuh aneh-aneh ya. Enggak butuh ritual yang wah ya. Enggak butuh liturgi ibadah yang bagaimana, enggak butuh orang yang sepertinya spektakuler untuk menolong kita. Sebenarnya transformasi itu berubah kalau setiap hari kita belajar taat kepada firman. Kalau setiap hari kita melakukan firman, taat, saudara enggak sadar, saudara sudah berubah. Amin Bapak Ibu. Ini hal yang perlu kita pahami. Makanya saya pernah menciptakan lagu itu, saya enggak jarang menyanyikan ya, hanya saya dengan Nathan, dengan istri, anak-anak. Mengikut Yesus setiap hari, artinya taat. Hidupku berubah. Bapak Ibu, saya ini berubah karena setiap hari membaca firman. Setiap hari merenungkan firman. Dan saya belajar melakukan firman. Saya berubah. Saya berubah. Di lingkungan yang sama dengan Bapak Ibu Saudara, saya berubah. Haleluya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tidak merasakan perubahan saya, tetapi teman-teman lama saya kalau ketemu saya kaget mesti. Kok beda? Ketaatan saudara, ini langkah iman yang membawa kepada perubahan. Dalam konteks Gideon, dia merobohkan penyembahan berhala milik ayahnya. Dan tiang-tiang berhala milik ayahnya. Kenapa dikatakan milik ayahnya? Karena apa yang dilakukan oleh ayah itu pasti akan diikuti oleh anak-anak saudara. Amin. Jadi kalau bapak-bapak ini enggak setia ke gereja, enggak support pada pekerjaan Tuhan di gerejanya, enggak menunjukkan loyalitasnya, ya anak-anaknya kocar-kacir saudara. Jangan sampai yang membuat merobohkan berhala-berhala kita malah bukan kita tetapi anak-anak kita. Itu menandakan lemahnya orang tua Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita tidak boleh lemah jadi orang tua. Amin. Loh, amin. Masa bapaknya setia terus anaknya kocar-kacir gitu. Saya ingat ada satu ibu yang berkata, ibu di dekat dengan saya. Saya sedih juga. Deloken kok ya oleh aku mati anakku kocar-kacir. Aduh. Dan itu terjadi. Saudara, jangan sampai kita tidak memperhatikan kehidupan anak-anak kita dan meremehkan kerohanian kita. Amin. Sehingga mereka yang harus bergumul akibat dosa-dosa kita dan harus merobohkan berhala-berhala mereka. Nah, cerita ini tidak hanya menandai titik balik bagi Gideon, tidak saudara, tetapi ini pengingat yang sangat mendalam bagi kita atas kedaulatan Tuhan, atas penyembahan-penyembahan berhala, kedaulatan Tuhan atas penyembahan-penyembahan yang salah, saudara.
Kita ingat sejak awal kehidupan bangsa Israel pada zaman Musa, Allah memberikan 10 hukum, dan hukum pertama dan yang kedua adalah jangan engkau menyembah berhala, dan yang kedua adalah jangan membuat bagimu patung-patung sesembahan. Allah membenci penyembahan berhala, dan Allah berotoritas atas setiap penyembahan berhala. Sehingga dalam otoritasnya dia memerintahkan Gideon, runtuhkanlah, perhatikan itu, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang-tiang berhala di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan. Bapak Ibu, jelas dari ayat itu perintah ini bukan hanya sebuah panggilan yang sifatnya fisik, tindakan yang kelihatan, merobohkan mezbah berhala, menebang tiang-tiang berhala, tetapi ini adalah pengakuan bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Satu-satunya Tuhan yang patut diikuti. Dan ini adalah panggilan untuk kembali kepada penyembahan yang benar. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan dengan cepat. Ya, kita ada perjamuan membutuhkan waktu yang lama, Bapak Ibu. Ada 3 hal pelajaran penting dari hal ini. Yang pertama, saudara, kita harus menghadapi atau menghancurkan atau merobohkan berhala-berhala secara tegas. Amin, Bapak Ibu. Mungkin ada yang berpikir, aku nggak punya patung kok, aku nggak punya mezbah persembahan berhala. Tunggu dulu, nanti kita akan lihat bahwa ada banyak berhala-berhala di dunia modern ini. Bahkan di era digital ini, saudara, digitalisasi menjadi Allah bagi sebagian orang. Kita membaca tadi, saudara, Allah ingin supaya Gideon langsung konfrontasi dengan penyembahan berhala. Allah mau supaya penyembahan berhala yang berakar dalam kehidupan bangsa Israel, yang adalah kejahatan di mata Tuhan, dan telah menuntun kepada penindasan untuk segera dihancurkan. Saudara, hati-hati kalau ada penyembahan berhala yang mengakar dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak merasa itu penyembahan berhala. Kita merasa baik-baik saja. Aku kok masih percaya Yesus kok. Aku kok masih Kristen. Tapi kebaktiannya mek Natalan tok, saudara. Halo? Loh, kalau pasti ada berhala itu. Saya loh, enggak mengingkari Yesus, iya. Tetapi masa kumpul sesama pria aja enggak mau, saudara? Kumpul sesama wanita, kadang yang muda-muda ini, moh aku sing kebaktian tuwek-tuwek, loh tuwek-tuwek itu wanita juga loh, saudara. Dan itu bapak, itu ibu-ibumu, itu eyangmu, harus bersekutu dengan eyang-eyang kita, bersekutu dengan ibu-ibu kita. Amin. Kadang yang muda-muda, pria itu kumpulan orang tua. Tapi pria itu menjadi teladan jadi bagi anak-anak muda. Kadang kita ini ngaku nggak ada berhala, tapi disuruh doa itu setengah mati. Bangun pagi untuk doa itu susah, tetapi bangun pagi untuk nonton bola itu penuh dengan sukacita. Doa malam itu katanya, ngantuk aku Pak Doni doa malam, tapi melaut di malam untuk mancing, semangatnya luar biasa, matanya meleknya 100%. Saya enggak menyinggung, saudara, maaf kalau ada yang tersinggung. Menabrak. Lihat, Gideon diperintahkan untuk merobohkan Baal, tiang berhala. Ini jelas menentang penyembahan berhala yang sudah mengakar pada waktu itu. Ini kekejian bagi Tuhan, saudara. Nah, saya mau mengingatkan bahwa penyembahan berhala itu mungkin tidak berbentuk mezbah sekarang ini. Tidak berbentuk tiang-tiang secara fisik. Tetapi itu terwujud dalam apa? Prioritas. Nah, ini perhatikan. Apa yang kita prioritaskan lebih dari Tuhan itu adalah berhala, saudara. Itu bicara tentang hubungan-hubungan kita. Ya, hubungan kita dengan manusia atau dengan sesuatu. Kalau hubungan itu, saudara, menjauhkan kita dari Tuhan, maka itu telah menjadi berhala, saudara. Itu juga bicara soal ketergantungan.
Kalau kita tidak tergantung pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, gandol Gusti gitu ya. Tidak sungguh-sungguh mengikatkan diri kepada Allah, tapi kita bergantung kepada hal-hal selain Tuhan, lebih daripada kita bergantung pada Tuhan, itu sudah berhala. Dan kalau kita loyal kepada orang, kepada apapun juga, melebihi loyalitas kepada Tuhan, hati-hati itu sudah berhala. Bapak Ibu, kalau hari Minggu gini, kemudian ada kondangan makan-makan di alun-alun sama bupati, pilih mana? Loyalnya sama siapa? Tahu-tahu Pak Bupati menyediakan bigul gitu yang jarang ada gitu. Wah, Om Doni kalau bigul itu kan sejuta tahun sekali, baru kali ini ada bupati kasih bigul. Bigul dululah, gereja bisa minggu depan. Loh, itu berhala saudara ya, loyalnya kepada siapa? Jadi saya mau mengingatkan bahwa apapun juga yang kita utamakan lebih dari hubungan kita dengan Tuhan, baik itu kekayaan, baik itu status, baik itu hubungan, baik itu prestasi, baik itu hal-hal yang menyangkut digitalisasi sekarang ini, apapun itu, pokoknya sesuatu yang menjauhkan kita dari persekutuan dengan Tuhan, Bapak Ibu, itu bisa dikategorikan sebagai berhala. Dan pagi ini kalau kita mau mengalami yang namanya restorasi, pemulihan, transformasi, perintah Tuhan adalah robohkan berhala-berhala itu. Kita harus menghancurkan berhala-berhala kita. Sebagaimana Gideon dipanggil untuk menghancurkan berhala-berhala dalam hidupnya, karena menyadari kedaulatan Allah atas alam semesta, Allah atas manusia, atas hidup kita, maka kita harus bertindak hal yang sama, sebab firman ini berlaku untuk semua umat Tuhan di sepanjang sejarah dan untuk semua orang percaya di gereja sekarang ini. Amin. Amin. Ini penting. Nah, contoh lain saudara, bahwa menghadapi berhala-berhala itu adalah satu hal yang mendatangkan restorasi, mendatangkan pemulihan. Coba kita lihat kisah Raja Yosia, bagaimana dia menghancurkan berhala-berhala. Coba kita baca di 2 Raja-Raja 23 ayat 4-5. Ini contoh tentang komitmen seorang raja untuk menghancurkan berhala-berhalanya. Saya baca untuk kita sekalian. Raja ini Yosia memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan dan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Wow. Ini tindakan menghancurkan berhala-berhala. Bapak Ibu, ini adalah kisah reformasi yang dibuat oleh Raja Yosia. Sebelumnya raja-raja sebelumnya melakukan begitu banyak penyembahan berhala. Tetapi setelah Yosia menemukan kitab Taurat di bait suci, dia membacanya, dia mempelajarinya, dia menyadari dosa-dosanya, dan dia bertindak dalam iman untuk menghancurkan praktek-praktek penyembahan berhala. Dan tindakan ini membawa pemulihan bagi bangsa Israel. Amin Bapak Ibu. Ini luar biasa. Ini komitmen yang mendalam. Atas kepercayaan bahwa Allah itu satu-satunya yang patut disembah, yang patut dipuji sampai selama-lamanya. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang telah memilih bangsa Israel, Allah yang telah membebaskan bangsa Israel dari penindasan di Mesir, Allah yang mengembalakan Israel dengan tangannya yang kuat. Maka Yosia melakukan restorasi besar-besaran, saudara. Dia tidak mentolerir sedikit pun
terhadap segala bentuk penyembahan berhala. Dia menyingkirkan semuanya, perkakas-perkakas penyembahan, imam-imam yang melakukan ritual penyembahan berhala diberhentikan semua. Saya tidak tahu diberhentikan, diberi sanksi apa, tidak dicatat di Alkitab. Belum lagi mengenai orang-orang yang menyembah dewa-dewa itu. Bapak Ibu, Yosia tidak sekedar menghancurkan berhala secara fisik, tetapi dengan menghancurkan berhala-berhala secara fisik, dia memurnikan hati umat Israel. Amin. Dia memurnikan hati umat Israel sehingga hatinya kembali tertuju kepada Tuhan dan melakukan penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Ingat Yohanes pasal yang keempat, Allah itu mencari penyembah-penyembah benar. Amin. Yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Penyembah yang benar-benar memprioritaskan Tuhan, yang mengutamakan hubungannya dengan Tuhan. Penyembah-penyembah yang sungguh-sungguh totalitas mengasihi Tuhan. Siapa di sini ada yang suka diduakan? Istri-istri suka diduakan oleh suaminya? Sampai-sampai ada lagu itu, jangan kau duakan cintaku. Mungkin kalau itu Tuhan maunya juga gitu. Hei jemaat, jangan kau duakan cintaku. Oh, saya kalau diduakan juga sakit tuh saudara, orang diduakan itu. Tuhan juga tidak berkenan kalau dia diduakan. Apalagi terus dinomor duakan. Loyal kita enggak kepada dia. Loyal kita kepada hal-hal yang lain. Ini perlu diperhatikan. Lihat saudara, lihat. Yosia lebih dari sekedar melakukan perubahan eksternal, menghancurkan perkakas-perkakas, memberhentikan para pelayan berhala, tetapi dia sedang melakukan pertobatan secara nasional. Memulihkan penyembahan yang benar kepada Tuhan. Mari, ini menantang kita untuk mempertimbangkan dalam hidup kita, apakah ada berhala-berhala, apakah ada yang kita prioritaskan lebih dari kita memprioritaskan Tuhan? Adakah hubungan-hubungan yang menjauhkan kita dari Tuhan, atau barang-barang duniawi yang memisahkan kita dari Tuhan, yang membuat pikiran kita ke situ terus? Biasanya media sosial saudara ya, waduh kalau lihat TikTok itu 2 jam tidak terasa. Mungkin Bapak Ibu tanya, kok Pak Doni tahu? Karena saya juga mengalami. Gak kerasa, lihat, loh jam rolas sih saudara, loh 2 jam gak terasa, itu saya kurang aja, sampai istrinya bilang, Pak tidur Pak, tiktokan toai, terus saya bilang, sopo sih ngajari, artinya apa? Semua kena penyakit TikTok. Tapi kalau baca Alkitab, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Semangat mana saudara? Bapak Ibu semangat pagi ini? Atau di HP-nya ada yang buka Facebook atau nge-game pagi ini? Hati-hati loh ya, Tuhan marah. Kalau saya sih senyum-senyum aja. Tapi senyum getir. Ada yang dulu bilang, "Duh Pak Doni, lek Pak Doni khotbah ndek mburi ngono sing nge-game." Ojo cerita nang aku lah, pura-pura saja memperhatikan supaya enggak sakit hati ini. Lalu malah ono sing ngobrol dhewe, firman diberitakan, ya apa sesuk mancing jam pira anak ya. Ya wis pokoknya kita ketemu di sana ya. Ganggu yang lain saudara. Dan itu mengganggu hubunganmu dengan Tuhan. Saudara, saya mau mengingatkan, hal terakhir yang harus kita hadapi adalah perjumpaan dengan hakim yang adil itu. Bapak Ibu siap? Kira-kira kalau dia menilai kita, ini hambaku yang baik dan setia, ini hambaku yang loyal, ini hambaku yang mengutamakan aku, ini hambaku yang benar. Atau dia mengatakan, enggak, aku tidak kenal sama kamu. Sopo kowe yo? Enyahlah dari hadapanku.
Saudara, mari kita melawan semua bentuk penyembahan berhala. Dan ini bukan pilihan, ini aspek yang harus kita lakukan. Tanpa kita membongkar, menghancurkan berhala-berhala, tidak mungkin kita berkenan di hadapan Allah. Ingat kata Petrus, kuduslah kamu sebab Tuhan Allahmu adalah kudus. Kalau saya mau menceritakan kehidupan bangsa Israel saat mereka menyembah berhala-berhala, menyembah Asyera, menyembah Baal dan nabi-nabi yang lain, maka mereka dihancurkan oleh Allah. Tetapi itu kasih yang mendatangkan pertobatan. Mereka ditindas seperti saat Gideon diangkat jadi seorang pemimpin. Ketika mereka bertobat, Allah baru membangun kehidupan mereka kembali. Saudara, Yosia juga bergantung kepada firman Allah juga, karena dia setelah menemukan kitab Taurat, dia berubah, dia mengadakan restorasi, reformasi. Demikian juga kalau kita kenal kebenaran, kebenaran itu harusnya mendorong kita untuk bertindak. Amin Bapak Ibu. Makanya segala sesuatu yang baik, pengetahuan yang sifatnya intelektual, sakal dalam bahasa Ibraninya, kalau tidak diterapkan, kalau nggak menjadi yada, nggak menjadi perbuatan, itu nggak ada gunanya. Semua hal yang tidak dilakukan itu nggak ada gunanya. Dan lihat, Yosia dia taat, saudara. Mari kita menjadikan Alkitab sebagai terang bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, untuk kita menyingkirkan semua berhala-berhala yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita seperti Gideon, dia merobohkan berhala ayahnya, tiang-tiang berhala ayahnya, seperti Yosia melakukan reformasi yang besar. Pagi ini saudara, pagi ini, saya harap kita semua rendah hati, termasuk saya saudara. Termasuk saya. Mari kita lihat, adakah berhala-berhala, adakah prioritas-prioritas yang membuat kita tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adakah hubungan sekarang tidak hanya dengan manusia loh, tapi hubungan dengan dunia digital. Sekarang orang tuh ngobrolnya sudah enggak dengan manusia lain, ya. Ada chatting assistant, ada informasi, sampai kita enggak punya waktu baca Alkitab. Atau hal-hal lain, benda-benda, barang-barang yang membuat kita jauh dari Tuhan. Segala sesuatu itu saudara adalah datang dari kuasa-kuasa kegelapan untuk menghancurkan kehidupan kita. Nah, saya mau tunjukkan contoh dari perjanjian baru tentang bagaimana Rasul Paulus itu mengatasi penyembahan berhala. Jadi begini, Injil yang diberitakan dengan benar itu akan membawa orang bertobat, berbalik dari berhala-berhala dan hanya menyembah Allah yang hidup. Amin. Injil kalau diberitakan dengan benar, Injil Yesus Kristus kalau diterima dengan sungguh-sungguh, itu akan membuat orang berbalik dari berhala-berhalanya. Kenapa banyak orang Kristen, saudara, mengaku Kristen tapi tetap penyembah berhala? Karena Injil tidak diberitakan. Coba kita baca Kisah Rasul 19 ayat 24 sampai 26. Ini kisah pada waktu Paulus ada di Efesus, ketemu dengan Demetrius, saudara, seorang pembuat patung berhala Dewi Artemis atau Dewi Diana. Tapi bukan Budiana di sini ya. Ini yang di Efesus. Saya baca Kisah Rasul pasal 19 ayat 24 sampai 26. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuil Dewi Artemis dari perak kuil-kuilan. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Intinya pelayanan Paulus di Efesus yang dicatat di Kisah Rasul pasal 19 itu memberikan contoh bahwa pemberitaan Injil yang sehat itu membuat orang berbalik dari berhala-berhala dan menyembah Allah.
1 Tesalonika juga menulis seperti itu. Orang-orang Kristen berpaling dari berhala-berhala untuk menyembah kepada Allah. Dan dampak dari pertobatan ini saudara, itu mendatangkan kerugian bagi pembuat patung. Karena di Efesus itu ada yang namanya kuil Dewi Artemis, itu menjadi salah satu keajaiban dunia kuno pada waktu itu. Dan Injil membuat orang bertobat. Kita melihat saudara, pemberitaan Injil harus dilakukan dengan berani. Amin. Amin. Sekalipun itu akan mendatangkan konsekuensi kebencian dari orang-orang yang dirugikan karena pemberitaan Injil. Ternyata dampak pertobatan itu mempengaruhi ekonomi juga saudara ya. Banyak orang yang tidak bisa setia kepada Tuhan karena apa? Waduh, aku nang gereja ini, aku ada janjian kerja ini. Lalu anehnya kerjanya tiap hari ibadah. Sehingga tidak punya persekutuan dengan orang-orang percaya lain. Kemudian aku meramaikan online Pak Pendeta. Saudara, kita butuh sesama orang percaya untuk bertumbuh di dalam Kristus. Amin. Amin. Gereja itu namanya kumpulan saudara ya. Kumpulan orang percaya on-site, in person. Itu adalah personal relation. Ya kita bisa via Zoom, via apapun juga. Itu baik memberi informasi, tapi saya tidak pernah dapat berjumpa dan menikmati persekutuan yang real gitu kan. Jadi istilah-istilah meramaikan online tolong diperhatikan. Online-nya sepi tidak apa-apa. Yang penting kita bersekutu dan menikmati Tuhan bersama-sama. Amin. Tapi online tetap di-online-kan saudara ya, karena ternyata yang belajar bersama-sama dengan kita, firman, pujian bersama itu dari mana-mana. Kadang ada yang WA ke saya, Pak Doni thank you, saya dari Makassar. Pak Doni thank you, saya dari Jogja Pak, masih ingat saya enggak? Pak, Papua, Papua hadir. Malah teman-teman dari Amerika, murid-murid saya dari sana, ngintip juga. Tetapi kita yang di Jember, saudara harus bersekutu bersama-sama. Amin. Ini penting. Lihat saudara, ada kerusuhan akibat pertobatan, saudara. Ada harga yang harus dibayar dalam setiap pertobatan kita. Apalagi orang-orang dekat kita dengan penyembahan berhalanya, kalau kita bertobat, kamu tidak menghargai ya, kamu tidak ingat leluhur ya, bla 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 bla. Itu konsekuensi pertobatan Bapak Ibu. Dulu saya ini menjadi tempat pembuangan sampah. Jadi orang-orang yang takut buang berhala-berhalanya dibawa ke rumah semua saudara. Kadang-kadang saya nakal. Setelah saya bakar, ada uang kuno saudara ya. Saya simpan tapi bukan saya sembah. Ini unik ini, nggak ada yang punya. Ada, tapi berhala itu pertama-tama perspektif kita. Amin saudara. Ingat, uang itu netral, uang itu tidak bersalah, yang salah manusianya. Bukan uang akar segala kejahatan, tetapi cinta uang. Bukan harta akar segala kejahatan. Materi itu baik kok, karena Allah menciptakan sungguh sangat baik. Tetapi ingat saudara, hanya Tuhan yang harus diutamakan di atas segala sesuatu yang lain. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu menghadapi atau mengatasi berhala-berhala terus ada pertentangan, Bapak Ibu jangan takut, jangan undur. Amin. Apa yang dialami oleh Paulus menantang kita untuk berani melakukan firman, meninggalkan berhala-berhala, bahkan menantang kita untuk memberitakan firman dan melihat perubahan hidup dari orang-orang di sekitar kita untuk meninggalkan berhala-berhalanya. Dari contoh Gideon, dari contoh Yosia, dari contoh
kuasa pemberitaan Injil, maka kiranya ini memotivasi kita, mendorong kita untuk kita benar-benar menyadari berhala-berhala kita dan berkomitmen untuk menghancurkannya. Amin, Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya saya mau sampaikan tentang kuasa Allah itu atas berhala-berhala. Perhatikan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Gideon, yang dilakukan dalam menghancurkan mezbah, dalam menghancurkan tiang-tiang berhala. Saudara, berhala-berhala itu tidak bisa melawan. Amin. Berhala-berhala itu tunduk, saudara. Tidak ada kuasa yang sanggup mengalahkan kuasa Tuhan Allah kita. Ada banyak orang yang takut nebang pohon karena katanya keramat, takut kerasukan. Tidak dengan orang Kristen. Amin. Ya, masa mau masuk rumah aja tunggu cari minyak supaya rumah barunya kotor. Saudara masuk ke rumah itu, kalau ada Yesus dalam hidup saudara, kabur semua setan-setan itu. Ditebang, nggak kerasukan itu Gideon. Nggak sakit dia. Malah ketika dia dicari oleh orang-orang, siapa ini yang merobohkan berhala-berhala ini? Apa kata ayah dari Gideon? Sudah, biarkanlah, kalau berhala itu ada kuasa, biarlah dia berperang membela dirinya. Tapi tidak ada satu kuasa pun yang dapat melawan Tuhan Allah kita. Nggak ada, saudara. Kok mau dibohongi loh, saudara ya? Kalau kamu mau rumahmu aman, nih kamu beli ini nih. Kamu mesti beli mana, kamu mesti beli pedang roh, kamu harus pasang ini, pasang itu. Saudara, di dalam kita ada Yesus yang menyertai kita. Dan kalau mau masuk daerah baru yang suka-suka camping, saya dulu diajari bapak saya. Sirahku sirah macan, guluku gulu nogo. Waduh, saudara, dodoku dodo badak, sikilku sikil jerapah. Aku melebu, blek blek blek. Ya tetap aja banyak yang sakit. Tapi sekarang dalam nama Yesus. Tuh, saudara yakin? Yakin? Kok kelihatannya nggak yakin sih? Nggak ada satu pun kuasa yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan Allah kita. Saudara ingat ketika Elia menyelesaikan penyembahan berhala, ya penyembahan Baal yang dilakukan oleh bangsa Israel, saudara. Kita lihat bagaimana Elisa menantang 450 nabi Baal. Ayo kita buat pertandingan. Ayo kita buat persembahan. Kalau Baal itu Allah, aku akan mengikut Baal. Tetapi kalau Yahweh itu Allah, kamu harus bertobat dan mengikut Yahweh. Apa yang terjadi? Pada masa kekeringan yang begitu hebat ketika mereka menantikan hujan, maka dibuatlah mezbah. Tetapi mezbah itu dilumuri dengan air, bahkan di sampingnya sampai ada parit. Ayo bertanding, siapa yang berkuasa? Saudara, 400 nabi-nabi Baal mereka menari-nari mulai pagi sampai sore. Kata Elia, hei di mana Baalmu? Apakah dia sedang istirahat atau sedang pelesiran atau ngopi di Starbucks? Mana itu? Ayo. Elia hanya satu kali doa. Bes, kuasa Allah dinyatakan dan persembahannya dimakan habis oleh api. Amin Bapak Ibu. Percaya? Jangan takut bersaing sama setan-setan. Ingat, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi roh-roh jadi udara. Tetapi bukan lagi kita yang berperang, Dia yang berperang ganti kita. Dialah perisai bagi kita. Jadi yang terjadi oleh Elia itu bukan sekedar kontes kuasa ilahi, bukan. Kita melihat pengakuan Elia atas kedaulatan Tuhan untuk mengalahkan berhala-berhala. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh percaya Allah berdaulat atas berhala-berhala, atas setan-setan, saudara legion aja takut kok. Ayo kamu keluar masuk sama babi itu. Hati-hati kalau makan babi, kasih saya dulu saudara ya. Saya doakan itu ada banyak setannya itu. Nanda bercanda. Masuk di babi itu ribuan babi. Yesus
Orang gila digerasa, orang takut, dirantai, rantainya putus. Ketemu Yesus, jegrek langsung lemes, saudara. Lawang kita ketemu setan sing lemes justru kita, gimana itu? Yang lemes harusnya setannya, saudara ya. Ya kalau ada pocong ya nggak lagi begini, langsung limprak. Nah kita lihat film nenek lampir aja takut. Ini nenek lampir yang takut lihat kita, saudara. Tindakan Allah mengirimkan api itu menunjukkan bahwa dia berkuasa atas Baal-Baal itu. Jangan takut lagi Bapak Ibu, amin. Nah contoh perjanjian baru saya sudah khotbahkan di kebaktian sore tentang bagaimana Paulus saat berjumpa dengan Elimas atau Bar Yesus orang tukang sihir itu. Ya ketika Elimas berusaha untuk menggagalkan iman dari Sergius Paulus gubernur pada waktu itu, apa kata Paulus? Hai Elimas, anak setan, sampai kapan engkau melawan kebenaran? Sekarang aku berkata kepadamu, engkau akan buta selama beberapa hari. Engkau akan pulang dan dituntun oleh orang-orang. Dan saat itu juga Bar Yesus, Elimas buta. Dan itu mendatangkan ketakjuban dan pertobatan dari Sergius Paulus. Amin Bapak Ibu. Ini kuasa Allah. Tapi juga saudara jangan sombong rohani lalu pergi ke tempat-tempat gelap. Hai setan, wah itu keliru tuh, mencobai Tuhan. Kalau ketemu lawan. Ada teman saya itu bawa anggur perjamuan, naik mobil, dikucur-kucurkan di sepanjang jalan. Dalam nama Yesus setan-setan kabur. Ya setannya tidak kabur, anggurmu habis. Kadang-kadang kita ini aneh-aneh ya. Dan yang saya heran, dunia suka yang aneh-aneh. Nah kalau mau cerita panjang tidak jadi cepat nih. Yang berikutnya saudara, bagaimana kita harus ini yang terakhir membangun mezbah bagi Tuhan. Amin. Nah Tuhan tidak hanya memerintahkan Gideon untuk merobohkan mezbah itu, untuk menghancurkan tiang-tiang berhala, tetapi Tuhan mau setelah semua dirobohkan, maka dia harus membangun mezbah bagi Tuhan. Memberi persembahan lembu berusia 7 tahun itu. Dan membakarnya dengan kayu dari tiang-tiang berhala itu. Apa yang kita lihat di sini saudara? Bahwa menghancurkan berhala-berhala itu tidak boleh berhenti sampai di situ. Tetapi harus dilanjutkan dengan penyembahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Percuma kita membuang berhala-berhala, tetapi kalau kita tidak membangun mezbah bagi Tuhan, percuma kita meninggalkan semua hal-hal yang membuat kita terikat daripadanya, tetapi kita tidak mengikatkan diri kepada Tuhan. Percuma kalau kita tidak berbalik untuk menyembah Allah. Ingat, seorang wanita yang kerasukan setan, yang ditinggal oleh setan, tetapi kembali 7 setan yang lebih jahat merasuki dirinya dan dia menjadi orang yang lebih jahat dari sebelumnya. Saudara, kalau kita berusaha menyingkirkan berhala tapi kita tidak mengizinkan Yesus menjadi pusat penyembahan kita, maka itu pun sia-sia, saudara. Enggak kok, aku enggak punya berhala. Oke, tapi apakah engkau sungguh-sungguh menyembah Tuhan? Apakah engkau menjadikan hidupmu mezbah persembahan untuk Tuhan? Itu menjadi persoalan. Jadi merobohkan berhala itu adalah sebagian dari panggilan kita. Tapi setelah kita sadar dan membuang berhala, mulai kita tekun menyembah Tuhan. Amin. Membangun mezbah kita, saudara. Dan ini yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Kalau kita membaca di Kisah Rasul pasal 2 ayat 42-47, saya sudah khotbahkan di minggu sore. Bapak Ibu bisa lihat di videonya. Setelah gereja dilahirkan pada hari Pentakosta, setelah mereka bertobat, percaya, dibaptiskan, mereka menjadikan hidupnya penyembahan kepada Tuhan. Tiap-tiap hari mereka berkumpul untuk pengajaran rasul-rasul. Amin.
Tiap-tiap hari mereka bersekutu. Tiap-tiap hari mereka memecahkan roti dan berdoa. Tiap-tiap hari mereka melayani Tuhan. Enggak kok, aku cinta Yesus selamanya. Tapi enggak menjadikan hidup menjadi penyembahan, saudara. Kalau engkau sungguh-sungguh mau mengerjakan seluruh firman ini, bongkar berhala-berhalamu, buang, tinggalkan, dan mulai bangun misbah untuk Tuhan. Mulai di rumah, misbah doa, baca firman. Mulailah ikuti hari-hari ibadah kita. Ya memang mungkin gereja kita enggak getol nelponi saudara untuk datang, tapi di mimbar ini diberitakan teko, saudara ya. Jumat pagi ada doa pagi, Selasa pagi ada doa pagi, Jumat ada ibadah pria, ibadah wanita, ibadah remaja, ibadah pemuda, ibadah lansia. Ayo kapan ini family kita kumpul lagi. Amin Bapak Ibu. Jadikan dirimu rumah doa. Jadikan dirimu mesbah yang selalu menyembah Tuhan, memprioritaskan Dia, mengutamakan Dia. Dan saat kita melakukan itu, engkau akan melihat hidupmu dirubah oleh Tuhan. Engkau akan menjadi pribadi yang seperti Yesus. Dan lebih dari itu, persoalan yang kita hadapi akan dipakai Tuhan untuk mendewasakan kita, untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Amin. Sama-sama kita berdiri.